Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya di channel kami yaitu Rai Channel. Nah, di sini kita akan membahas tentang Amazfit GTS 2e. Nah, yang kemarin kita sudah unboxing. Jadi sekarang kita mereview ya. Nah, kita buka aja langsung ya. Ini sudah kita buka juga kemarin. Tinggal kita buka lagi. Bukanya juga gampang ya. Ini kita taruh dulu di sini agar kita tahu. Nah, ini di sini. Kemudian kita buka. Ini sangat mudah saja bukanya ya. Nah, tinggal dikeluarkan. Nah, inilah Amazfitnya. Kita keluarkan aja agar lebih mudah ya. Nah, kalau ini kemarin warnanya warna apa ini ya? Hah? Apa? Hilap. Bilak. Nah, kalau ini warnanya adalah warna lilap ya. Ini warna lilap. Nggak tahu juga warna ini warna lilap ya. Itu ditulis di warnanya. Ada beberapa macam ya. Mungkin ada yang hitam juga. Ada yang hijau ya. Tapi ini kami milih yang ini. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian untuk chargernya itu tidak dapat ya. Ini cuman kabel datanya saja. Jadi untuk batoknya itu kita bisa beli atau pakai HP aja batok HP-nya ya. Jadi ini cuman kabel datanya untuk mencharger. Nah, chargernya seperti ini. Jadi untuk menchargernya pun sangat mudah. Ini tinggal kita taruh saja ke sini. Kalau gini kan dia menolak ya, dia sudah ada pasannya. Jadi kalau nyala di titik sini dia akan nempel langsung. Nah, dia maka akan mencharger. Nah, itulah sangat mudah sekali ya. Nah, ini sangat mudah sekali. Kita singkirkan dulu ya barang-barangnya yang lain dulu. Nah, dan ini untuk melepasnya juga sangat gampang, tinggal kita lepas saja, dia sudah melepas. Nah, ini adalah tampilan layarnya ya. Ini sudah saya install di aplikasi di Androidnya. Jadi nanti akan timbul yang seperti ini. Nah, dan apa-apa aja yang ada di dalamnya bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah jamnya, bisa kalian lihat. Untuk talinya ini kayak karet ya, dan halus sekali. Dan ini juga nyaman sepertinya untuk di tangan, jadi tidak melecetkan tangan. Dan ini juga bisa kita lepas ya, kita lepas. Nah, bisa kita lepas, lalu bisa kita ganti ini. Ini mudah saja ya. Tinggal kita tarik dan lepas. Nah, bisa dilepas. Dan memasangnya juga sangat gampang, jadi tidak perlu kita ke tukang jam. Jadi kita sendiri aja memacul sudah bisa. Nah, ini adalah penampakannya ya, penampakan. Nah, bagus sekali kan? Kalau kalian lihat ini seperti jam-jam yang mahal ya, sekitar 3 juta 4 juta ya. Nah, kalau ini harganya sekitar 1.500.000 ya. Lumayan harganya ya, nggak mahal banget tapi juga nggak murahan. Nah, ini dia. Nah, fitur-fiturnya pun bermacam-macam ya. Nah, fiturnya apa aja di sini coba kalian lihat.
Ini dia bisa mengganti layar depannya. Nah, ini bisa kita ganti apa aja yang kita inginkan. Jadi tinggal kita klik aja ya, klik rendam, lalu kita pilih yang mana yang kalian suka, misalnya yang ini misalnya. Nah, maka akan berubah seperti ini. Tinggal kita lepas dan dia sudah berubah. Nah, di sini ada beberapa macam ya pengaturannya. Bila kita ke bawah kan, nah ini ada beberapa pilihan. Yang seperti ini ada center. Ini center ya. Bisa kalian lihat. Ini biar kita tik. Nah, seperti center ini bisa jadikan sebagai center dan kita matikan. Nah, kita picik sini juga bisa. Kita lihat lagi ya, apa aja yang dalam sini. Ini adalah kecerahan. Yang cerahnya bisa kalian atur sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau sudah, ini ada lagi aktifkan DND, jam DNI, DND PINR, matikan mode DND. Nah, ini bisa. Jadi bisa kita aktifkan. Sangat mudah sekali. Kemudian lagi kita ke selanjutnya ya. Ini fitur apa ini? Nah, ini mode untuk penghemat nih ya. Ini menyalakan penghemat baterai dan jam hanya akan merekam langkah dan waktu tidur. Nah, kalau pengen setuju bisa disetujukan, bila nggak usah. Dan juga bisa kita kunci. Nah, kalau kita kunci ini dia akan terkunci ya. Jadi dia nggak nah disentuh-sentuh dia nggak mau. Jadi kalau cara menyalakannya untuk menghidupkan untuk layarnya supaya tidak terkunci itu bisa kita rendam. Lalu kita rendam ya sampai dia membuka sendiri. Nah, akhirnya terbuka. Kemudian ada lagi. Nah, ini adalah mencari HP kita. Misalnya HP kita di mana? Misalnya kan bingung menaruhnya di mana, ya. Nah, pada saat kita pengen mencari HP kita ya, itu kan sudah tersambung di HP. Jadi kita tinggal menyalakan aja. Nah, menemukan ponsel, di mana ponselnya. Jadi nanti dia kalau dipicik dia akan ponsel kita akan nyala kayak gitu. Nah, kemudian ada juga ini mode teater. Setelah mengaktifkan mode teater, sesuaikan kecerahan layar ke nilai minimal dan matikan fungsi naikkan untuk bangun dan layar selalu nyala. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini mengaktifkan jam tetap bangun akan membuat layar tetap menyala selama 20 menit sehingga mempengaruhi masa pakai baterai. Jika ingin menghemat baterai baik dimatikan saja, nggak usah ya. Nah, itu. Nah, di sini juga selain itu dia juga ada notifikasi ya, bila ada SMS masuk atau apa-apa itu bisa diketahuinya dari sini bila jam HP kita ya. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, ini ada buku asistennya, ini ada asistennya ya. Ini ada buku asisten, di sini ada voice assistant ya. Berarti ada voice assistant di sini. Bisa kita atur. Nah, jadi dengan suara ya bisa kita atur. Nah, kemudian lagi kita ke samping, ini ada tarik aktivitas, ini ada lari, kemudian ada bersepeda juga di sini dan lain-lainnya ya. Kemudian ini detak jantung ya. Detak jantung ini kita bagus sekali karena mengetahui detak jantung kita tuh bagus atau tidak ya. Jadi ini kalau kita mengenakan ini harus kenakan bujur-bujur benar-benar ya maksudnya. Nah, jadi jangan ada tangan-tangan atau kaki-kaki yang terlipat. Nah, jadi harus plong. Jadi kalau tidak plong maka dia tidak berhasil ya untuk mendeteksi ya detak jantung kita. Nah,
Ini juga, nah ini ada juga pengukuran oksigen ya. Ini pengukuran oksigen. Jadi harus dikenakan dulu, baru bisa mengukur ya. Jadi pengukuran oksigen di dalam tubuh kita. Jadi harus benar-benar rileks ya. Kalau kita memakai itu di tangan kita, misalnya kita pakai ya. Kita coba pakai. Nah, kita pakai. Nah, lalu kita coba ya. Kita coba untuk mengukur oksigen. Ini tidak ada data. Lalu kita ukur. Nah, mulai pengukuran. Nah, dalam pengukurannya ini kita harus tetap diam, hadapkan layar ke atas ya. Nah, harus layar ke atas. Letakkan lengan agar tetap diam. Jadi kita akan mengukur oksigen yang ada dalam tubuh. Letakkan lengan di meja secara horizontal. Nah, horizontal kita letakkan ya. Kita tunggu. Ini mungkin agak lama ya. Jadi harus tetap diam dan jangan bergerak. Kalau bisa semuanya itu harus rileks ya. Mungkin di tempat duduk ya, kursi itu lebih rileks. Nah, di sini terlihat bahwa ada 94%, 69 bpm. Nah, saya nggak tahu juga itu apa, tapi itulah ukurannya. Nah, O2 kita, oksigen dalam tubuh. Nah, ukur lagi. Nah, bisa diukur lagi. Kita kembali, misalnya kita mengukur lagi apa yang kita ukur. Misalnya detak jantung. Kita ukur, coba kita ukur. Berapa detak jantung kita. Lagi ngukur dia. Nah, ini sekarang belum ya. Ini sekarang kita 70 ya, 70,69 detak jantung kita BPM. Nah, itu sehat atau tidak ya nggak tahu juga. Nah, kalau olahraga ya, ini kalian usahakan yang agak erat ya kalau sudah olahraga. Jadi dia lebih optimal dalam pengerjaan, dalam operasinya, dalam mengukur kesehatan tubuh itu. Tapi kalau sudah selesai olahraga bisa kita longgarkan. Nah, jadi itulah kata di buku. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk mengukur jantung ya, berapa, dan juga oksigen. Nah, target aktivitas juga bisa kita lakukan. Nah, target kalorinya, target ini juga bisa kita, ada cincin gerak, cincin pembakaran lemak, cincin berdiri. Nah, itu bisa kita atur diri setelah kalian. Alarm juga ada. Nah, alarm ada hari jam 7, jam 7-an. Jadi bisa kita atur di sini. Nah, jam berapa? Nah, diatur jam berapa yang ingin kita setel. Nah, kemudian begitu nggak usah cuaca. Ini cuaca, nah itu aja. Apalagi ini pakai hari ini. Nah, ini rendah, sedang. Jadi kita, oh ini belum ada detak jantungnya ya. Mungkin kita pakai dulu baru ada nanti. Nah, indikator aktivitas psikologis pribadi ya. Oh, ini adalah indikator aktivitas fisiologis pribadi berdasarkan data-data jantung, intensitas aktivitas harian, dan evaluasi komprehensif dinamis multidimensi dari data fisiologis pribadi. Data tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai
PAI Institutif menggunakan algoritma untuk membantu Anda memahami kondisi fisik Anda. Nah, disinilah. Nah, macam-macam banyak. Ya. Nah, itu jadi kegunaannya sangat banyak sekali ya. Jadi saya sangat suka jam ini. Nah, ada indikator baterainya juga ada di sini. Coba kalian lihat, ada 60% indikator baterainya. Jadi ini yang penuhnya, ini ada tanggalnya, tanggal 7 bulan 7 ya, tanggal 26. Oke, bagus sudah. Nah, ini notifikasi. Nah, saya suka ini nih, ada pemutar musik juga. Jadi kita tinggal memutar musik di HP kita, jadi kita mengaturnya di sini langsung. Nah, jadi kita pakai handset saja. Jadi atau handset Bluetooth. Nah, baru kita putar. Oke, itu bagus sekali. Ya. Nah, tapi di aplikasinya juga bisa. Di aplikasinya itu nanti ada beberapa juga yang bisa kalian ubah-ubah ya di sana. Jadi ini menurut saya sangat membantu sekali dalam, nah ini bisa, nah target saya berapa kilonya, kemudian ini jantung, ini musik. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya jam ini bagus ya, dan juga sangat ringan dan cocok untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah kalau yang seperti ini kan ini jelas saja ini untuk perempuan karena warnanya yang seperti ini. Tapi kalau kita ganti talinya nih juga bisa untuk dipakai oleh laki-laki juga bisa sepertinya. Nah jadi namun di bezelnya ya, kita lihat bezelnya ini mungkin ada sebagian, ada beberapa bezelnya yang enggak full ya. Jadi ada sebagian aja, tapi nggak masalah menurut saya ini sangat bagus tapinya. Dan ini tidak menyesal saya beli ini ya. Bagus, ada GPS-nya juga ya. Jadi ya bagus lah. Nah, itu aja yang bisa kita share pada teman-teman tentang jam Amazfit ini. Jadi kalau pengen beli ini mungkin harganya sekitar 1.500.000-600.000-an lah mungkin. Nah itu harganya. Kalau yang pertama-tama muncul mungkin harganya juga agak mahal, tapi ini beberapa bulan dia sudah turun ya beberapa, jadi lumayan lah 1.500.000. Karena ada lagi yang terbaru lagi ada ya, yang mungkin agak lebih mahal ada. Jadi ini bagus lah menurut kami. Jadi kami memilih ini karena juga ringan, nyaman dipakai, dan harganya juga tidak terlalu ngocek banget untuk di kantong ya. Jadi bersahabat saja. Iya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di produk-produk lainnya. Oke, makasih. Tapi jangan lupa dulu di subscribe lah, like dan share karena itu sangat membantu kami dalam membangun channel kami, dan sangat bersemangat jadinya kami karena baru-baru aja ya kami, bukan yang sudah lama. Jadi kami baru, dan terima kasih kalau sudah ada yang subscribe karena itu sangat membantu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.